Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar? Saya pikir kita dalam kondisi sehat selalu. Adik-adik, anak-anakku yang saya kasihi di kelas 10, kembali lagi bersama dengan saya, Hermanus Mugedi, guru bahasa Indonesia di Smas Katolik Santo Alfonsus Wetebulah. Hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan fakta dan opini. Namun sebelum kita masuk pada materi yang berkaitan tentang fakta dan opini, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share konten-konten saya ini, supaya adik-adik mereka mendapatkan konten-konten terbaru dalam channel Hermanus Mugedi ini. Baik adik-adik yang super, pada hari ini kita akan langsung dalam pembahasan materi yang berkaitan dengan fakta dan opini. Oke. Dengan sekilas saja kita mendengar materi yang berkaitan dengan fakta dan opini, maka dalam konsep berpikir kita itu mulai tergambar tentang sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Sekali lagi, sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, dan juga akan terpolah dalam pikiran kita bahwa ada suatu peristiwa yang kita masih mempertanyakan kebenarannya. Baik adik-adik, memang materi fakta dan opini sungguh sangat amat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Apa tujuannya? Supaya kita bisa membedakan mana yang merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak perlu kita pertanyakan lagi kebenaran, atau juga mana suatu kejadian atau peristiwa yang masih perlu kita mempertanyakan kebenaran. Baik, anak-anakku yang super semua, sebelum kita membahas lebih detail tentang materi kita pada hari ini, coba kita melihat pemaparan materi yang berkaitan dengan penjelasan dari pengertian fakta dan opini. Ada diperhatikan yang ada di layar kaca, bahwa sesungguhnya adik-adik yang saya kasihi, fakta itu merupakan sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi, dan kenyataan yang tak dapat terbantah lagi kebenarannya. Sesuatu yang benar-benar terjadi, benar-benar ada, tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Itu konsepnya, itu pengertiannya. Sesuatu yang tidak bisa kita ragukan lagi kebenarannya, tidak perlu kita pertanyakan lagi sesungguhnya. Dan juga kita harus pahami bahwa dari fakta itu mungkin akan dituangkan dalam bentuk kalimat, dan juga ada ciri-ciri khas dari suatu kalimat fakta. Ada yang super. Jadi sesungguhnya kalimat yang berisi fakta itu merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif atau apa adanya. Kalimat yang memang betul-betul memuat atau menulis suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, itu sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang terjadi, fakta. Lalu adik-adik, kalau kita sudah mengetahui kira-kira bagaimana yang berkaitan dengan fakta, sekarang coba kita perhatikan pendapat atau opini. Kalau pendapat opini tadi saya sempat mengatakan bahwa opini itu adalah suatu peristiwa yang masih dipertanyakan kebenarannya. Nah, coba kita perhatikan definisi seperti yang ada di layar adik-adik mereka, bahwa sesungguhnya opini atau pendapat itu adalah sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta, dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi oleh unsur pribadi yang bersifat subjektif. Ada suatu kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat subjektif di situ, baik itu berupa pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran. Jadi pendapat sering disebut opini.
Ini ada kebenaran dari yang saya sampaikan awal tadi, bahwa memang sesungguhnya pendapat itu opini, adik-adik, atau juga sering disebut sebagai gagasan atau argumentasi dalam menanggapi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Tentang suatu pendapat tadi, bahwa itu adalah opini, itu adalah gagasan yang sering disampaikan untuk menanggapi suatu isu atau permasalahan yang terjadi, atau yang sering kita dengar, atau sedang kita lihat, atau sedang kita baca. Adik-adik yang saudara, jadi ada juga ciri-ciri dari suatu pendapat. Ciri-ciri dari suatu pendapat yang sering kita lihat, sering kita dengar itu, contoh, sering menggunakan kata-kata seperti bisa jadi, atau sangat tidak mungkin, atau sebaiknya, atau mungkin menggunakan kata-kata yang menunjukkan subjektif seseorang. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan subjektif seseorang. Itu ciri-ciri dari suatu pendapat atau suatu opini. Nah, itu konsepnya. Itu teori tentang fakta dan pendapat yang saya sampaikan di adik-adik mereka. Untuk lebih mengkerucut, supaya kita lebih memahami materi yang berkaitan dengan fakta dan pendapat, adik-adik mari kita coba melihat suatu penggalan paragraf yang di layar kaca ini. Dalam penggalan paragraf ini, adik-adik, menjelaskan bahwa paragraf ini akan menjelaskan suatu cerita yang berkaitan dengan kapal pesiar. Jadi, seperti yang kita amati, kita lihat di situ, bahwa sesungguhnya kapal pesiar itu adalah perahu layar atau kapal kecil yang sangat baik digunakan untuk rekreasi pada waktu luang. Itu kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, pada umumnya kapal pesiar itu ada dua macam, yaitu kapal yang tidak menggunakan mesin dan kapal yang menggunakan mesin. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, kapal layar bermesin yang lebih terkenal dengan sebutan kapal layar pesiar baik juga untuk sarana rekreasi. Itu kalimat ketiga. Kalimat keempat, kapal layar pesiar biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk berpesiar. Nah, dari contoh teks paragraf ini, kita diminta untuk menentukan satu dari 4 kalimat itu yang merupakan kalimat fakta. Adik-adik, coba kita perhatikan di situ. Intinya bahwa mana kalimat yang merupakan kalimat fakta. Perhatikan baik-baik teksnya. Kita baca baik-baik teksnya. Kita menentukan kira-kira mana suatu kalimat yang menulis peristiwa yang benar-benar terjadi, yang tidak bisa diragukan kebenarannya lagi. Namun sebelum kita menentukan kalimat yang bermakna fakta, atau yang berarti fakta, atau yang menulis tentang fakta, mari kita lihat pembahasannya. Dari penggalan paragraf di atas, kita tahu bahwa fakta tadi itu merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ada dalam kenyataan kebenaran, tidak perlu dibuktikan lagi. Sesuatu yang ada dalam kenyataan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Itu sudah diyakini bahwa ini benar-benar terjadi. Lalu pada umumnya kapal pesiar itu juga ada dua macam, adik-adik. Kapal pesiar ada dua macam, yaitu kapal yang tidak menggunakan mesin dan kapal yang menggunakan mesin. Itu ada di kalimat yang kedua. Lalu juga pernyataan-pernyataan seperti itu ya tidak lagi memerlukan pembuktian karena memang kenyataannya demikian. Nah,
dari pembahasan yang disampaikan adik-adik yang super, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat dari pertanyaan yang kalimat yang berisi fakta itu berada di kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 itu berbunyi bahwa pada umumnya kapal pesiar itu ada 2 macam, yaitu kapal yang tidak menggunakan mesin dan kapal yang menggunakan mesin. Itu kalimat. Dan memang ini adalah suatu kalimat yang memang memiliki muatan faktanya ada dan tidak dapat dipertanyakan lagi kebenarannya. Memang kapal ada 2, kapal yang menggunakan mesin dan kapal yang tidak menggunakan mesin. Ya, itu. Jadi itu contoh kalimat pertama. Adik-adik, contoh kalimat kedua. Di akhir-akhir ini, saya ulangi ya, ini contoh paragraf kedua yang akan kita pelajari supaya kita memahami antara fakta dan opini. Oke, adik-adik yang super, perhatikan. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berbagai unjuk rasa lewat layar kaca. Kita sering menyaksikan berbagai unjuk rasa lewat layar kaca itu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, akibatnya di berbagai kota yang dijadikan ajang pertunjukan unjuk rasa itu menjadi terganggu kelancaran lalu lintasnya. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, penyebab unjuk rasa sangat kompleks. Kalimat keempat, jika unjuk rasa terus-menerus terjadi, niscaya stabilitas keamanan yang sangat didambakan setiap orang akan semakin tidak menentu. Adik-adik yang saya kasihi, yang ditanyakan di sini adalah kalimat merupakan pendapat. Tadi yang ditanya adalah fakta, kali ini pendapat. Perhatikan baik-baik teks itu. Kita tahu bahwa pendapat itu sering disebut sebagai suatu opini atau gagasan. Pendapat itu adalah suatu peristiwa yang masih kita pertanyakan kebenarannya. Lalu yang ditanyakan dalam paragraf ini adalah kalimat yang merupakan pendapat. Dan kita bisa ketahui bahwa kalimat yang merupakan pendapat itu memang terdapat di nomor 4 atau kalimat nomor 4. Apa bunyinya kalimat nomor 4? Perhatikan di layar Anda bahwa kalimat nomor 4 itu memang berbunyi, jika unjuk rasa terus-menerus terjadi, niscaya stabilitas keamanan yang sangat didambakan setiap orang akan semakin tidak menentu. Ini pendapat, ini opininya dalam satu paragraf itu. Jadi itu yang saya sampaikan berkaitan dengan opini atau pendapat. Ya, baik adik-adik yang saya kasihi, saya pikir pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Dan di akhir kata saya ingin menyampaikan, mari kita menggunakan ilmu kita ini untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini, baik yang diceritakan atau disampaikan secara lisan maupun tulisan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi, sebagai bentuk dukungan adik-adik anak-anakku tersayang dari kelas 10, mari saya mengajak untuk kita subscribe, like, share, komentar. Karena sekali lagi sampaikan, subscribe itu gratis. Selamat sore dan sampai jumpa.